البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, Al-Qur'anul Karim. Nah, sekarang membahas tentang Al-Qur'an. Al-Qur'an lughatan masdaru qara'a, bermakna tala. Secara bahasa Al-Qur'an ini dari masdar fi'il apa? Qara'a, artinya adalah membaca. Au bermakna jama'a, atau mengumpulkan, dan dua-duanya adalah betul. Taqul qara'a Qur'an wa Qur'ana. Engkau mengatakan ini apa itu tasrifnya? Qara'a Qur'an, qara'a yaqra'u Qur'an wa Qur'anan. Kama taqul ghafara ghafran wa ghufranan. Dan semuanya adalah betul. Fa'alal maknal awal, berdasarkan makna pertama, qara'a artinya adalah tala, membaca. Yakunu masdaron bimakna ismal maf'ul, bimakna ismil maf'ul. Dia adalah masdar kembali kepada isim maf'ul. Jadi dia adalah qar'un bimakna apa? Makru'un. Bimakna yakni bimakna matlu, dibaca. Seperti apa? Raddun bimakna mardudun, tertolak. Seperti apa? Harsun bimakna mahrusun, yaitu apa? Ditanam, tanaman. Wa alal makna tsani jama'a, makna yang kedua yaitu mengumpulkan. Yakunu masdaron bimakna ismil fa'il. Dia adalah masdar yang maknanya adalah isim fa'il, yakni bimakna jami', yaitu yang mengumpulkan. Seperti apa? Waja'u ala qamisihi bidamin kadhib, ay bidamin kadhib. Maksudnya kedustaan adalah dusta, darah yang dusta, kata sebagian mufassirun. Seperti yang lain apa? Dikatakan hada rajul, contohnya apa itu? Yaitu rajulun adlun, hada rawi adlun, maksudnya adalah adil, yaitu yang agamanya lurus. Adlun bimana adil, masdar bimana apa? Isim fa'il. Qala Syekh Ibnu Utsaimin, Al-Qur'an yahtaju ila ma'rifati ma'nahu lughatan wa syar'a. Al-Qur'an kita perlu untuk mengetahui maknanya secara bahasa dan secara syariat. Al-lughah secara bahasa, qalu innahu masdar qara'a bi makna tala, membaca. Au qara'a bi makna jama'a, yaitu qara'a artinya adalah mengumpulkan. Wa kilahuma shahih, dan dua-duanya benar. Li'anal Qur'an in qulta innahu makru' ay matlu fa shahih. Karena Al-Qur'an itu kalau engkau katakan dia itu makru' dibaca, matlu yaitu sama ya, makru' dan matlu dibaca, maka ini betul. Wa in qulta innahu qari'un ay jami' yang mengumpulkan, lil akhbarin nafi'ah wal ahkamil adilah fahuwa kadzalik, yaitu yang mengumpulkan berita-berita yang bermanfaat dan hukum-hukum yang adil, maka memang seperti itu Al-Qur'an. Wa indakum hasyiyatun taqul yumkinu an yakuna fi yang yakuna min jam'in bimakna ismil maf'ul. Dan kalian punya catatan kaki, maksudnya ini yang diajak bicara mungkin adalah para murid yang di situ, di dalam buku yang pertama itu ada catatan kaki, yaitu kalian mengatakan di situ mungkin untuk apa? Al-Qur'an itu dari jamaah bimana isim maf'ul, yaitu majmu', bimana majmu', yaitu terkumpul. Li'annahu jumi'a fil masahifi was sudur, karena Al-Qur'an itu memang terkumpul di dalam mushaf-mushaf dan di dada manusia. Jadi dia terkumpul. Walihada yuqal inna Abu Bakrin radhiyallahu anhu jama'al Qur'an. Oleh karena itulah dikatakan bahwasanya Abu Bakar radhiyallahu anhu itu mengumpulkan Al-Qur'an. Fal Qur'an idzan majmu'. Kalau demikian Al-Qur'an itu terkumpul. Fasara qara'a bimakna ismal maf'ul, bimakna ismil maf'ul. Sawa'un kana minal qira'ah, isim maf'ul sama saja itu dari qira'ah, bimakna tilawah yaitu bacaan, au minal qira'ah bimakna al-jama' yaitu apa? Kumpulan. Amma man qara'a bimakna tilawah, adapun yang amma qara'a adapun membaca atau bacaan,
fahiya ismul maf'ul, yaitu bacaan. Li'anal Qur'an ma huwa qari' bal huwa maqru'. Karena Al-Qur'an bukan yang membaca tapi dia yang dibaca. Fal Qur'an bimana tilawah. Al-Qur'an artinya adalah bacaan. La yakunu bimana ismil maf'ul. Yarhamukallah. Tidak bermakna isim maf'ul. Ini kita akan mengalami iskal kalau tidak bermakna isim maf'ul. Jelas tilawah artinya adalah matlu, yang dibaca. Cuma ini lainnya betul enggak ini, wallahu a'lam. Al-Qur'an bimakna al-qara' ay al-jama'. Yaitu artinya adalah kumpulan. Yakunu bimakna ismal fa'il, yaitu apa? Yang mengumpulkan. Wa bimakna ismal maf'ul, dan boleh jadi isim maf'ul yang dikumpulkan. Hadza bi'tibaril Qur'an lughatan. Ini dengan sudut pandang Al-Qur'an secara bahasa. Wal Qur'anu fi syara', sementara Al-Qur'an secara syariat adalah apa? Kalamullahi ta'ala al-munazzalu ala rasulih. Dia adalah firman Allah Ta'ala yang diturunkan kepada Rasulnya. Wa khatami anbiya'ih, dan penutup para nabinya, Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-mabdu'u bi suratil Fatihah, yang dimulai dengan surat Al-Fatihah. Al-makhtumu bi suratin Nas, dan dia itu ditutup dengan surat An-Nas. Qala ta'ala inna nahnu nazzalna 'alaikal qur'ana tanzila. Allah berfirman, sungguh kami telah menurunkan kepadamu Al-Qur'an dengan sebenar-benar penurunan. Jadi Al-Qur'an memang kalamullah yang diturunkan kepada beliau, pada Rasulullah SAW. Wa qala inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an itu sebagai bacaan berbahasa Arab agar kalian itu memahaminya. Qala Syekh Ibnu Utsaimin wa hadzal makna qad ajma'a alaihi muslimun. Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan makna ini tadi, definisi Al-Qur'an tadi, ini telah disepakati oleh kaum muslimin. Lam yashudza illa Rafidah. Tidak ada yang keluar dari ini kecuali Rafidah, selalu dia yang juara dalam kebatilan. Haitsu idda'u annal Qur'ana fihi naqsun. Yang mana mereka mengklaim bahwasanya Al-Qur'an itu di dalamnya ada kekurangan. Bahkan apa? Yang ada sekarang cuma sepertiga aja, yang 2/3 hilang. Dibawa oleh Imam Mahdi. Mereka mengklaim itu dan tidak punya bayinah sama sekali. Wa annahu hudhifa minhu asya'. Mereka mengklaim bahwasanya telah dihapus banyak sekali perkara di dalam Al-Qur'an. Wa zadu ala ma fil Qur'anil mawjudi bainal muslimin. Dan Rafidah membuat tambahan-tambahan melebihi Al-Qur'an yang ada di tangan kaum muslimin. Menganggap Al-Qur'an tidak dijaga oleh Allah berarti. Al-Qur'an datang sebagai apa? Sebagai petunjuk. Sementara Al-Qur'an selama entah berapa ribu tahun tersembunyi, nggak ada di tangan muslimin sekarang. Menunjukkan apa? Bukan petunjuk kalau begitu Al-Qur'an. Karena apa? Muslimin dibiarkan tanpa petunjuk sekarang ini. Taib. Awaluhu Al-Fatihah wa akhiruhu suratun Nas. Awalnya adalah surat Al-Fatihah dan akhirnya adalah surat An-Nas. Fama baina hataini surataini kulluhu kalamullahi azza wajal. Maka seluruh surat di antara dua surat ini semuanya adalah kalamullah azza wajal. Hatta qalal ulama man ankara minhu harfan wahida fa innahu yakunu kafira. Sampai para ulama mengatakan barang siapa mengingkari dari Al-Qur'an satu huruf saja maka dia kafir. Sebagaimana disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala di dalam apa itu kitab beliau Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibni Hajjaj. Barang siapa mengingkari satu huruf yang telah pasti dan disepakati di dalam Al-Qur'an, maka dia kafir. Kenapa ada istilah yang telah disepakati? Karena ada khilaf di antara para qurra. Huruf ini ada tidak? Nah, itu wajar. Tapi yang dimaksudkan adalah Al-Qur'an yang telah tetap dan telah disepakati huruf-hurufnya. Baik. Li'annahu mukadzibun lillahi wa rasulihi wa ijma'il muslimin. Karena orang ini manakala mengingkari satu ayat atau satu kata atau bahkan satu huruf saja yang telah disepakati di dalam mushaf, berarti dia mendustakan Allah dan Rasulnya dan ijma' muslimin. Allah yang menyatakan dia yang telah menjaga. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami yang menurunkan az-dzikr dan kami yang akan menjaganya. Ternyata kenyataannya Al-Qur'an tidak terjaga ini.
menuduh Allah Ta'ala tidak menjaga Al-Quran kalau orang ini mengklaim ada ayat-ayat atau huruf-huruf yang layak untuk diingkari. Allah Ta'ala tidak menjaga kemurnian Al-Quran. Harfan wahida, dan ini sepakat kaum muslimin, semuanya mengatakan orang yang semacam tadi adalah kafir. Allahumma illa makhtulifat fihil qiraat, kecuali yang qiraah yang diperselisihkan sekitar apa? Sedikit sekali itu. Intinya sama, kata Syekhul Islam, intinya sama, tidak berubah. Li'anna ba'dal qiraat qad yakunu fiha hadfu harfin ma'nawi la harfin tarkibi. Karena di sebagian qiraah itu boleh jadi ada penghapusan apa? Huruf ma'nawi, bukan huruf secara tarkibi, secara penyusunan. Al harfu tarkibi katsir. Sementara huruf tarkibi itu banyak, contohnya adalah malik wa malik. Ini intinya sama masih. Sekedar kurang alif di posisi ini, intinya sama, tidak masalah. Hudifat minal qiraati tsaniyah al alif, terhapus dari qiraah yang kedua itu alif. Lakinna hunaka hadfun ma'nawi. Tetapi di sana ada penghapusan maknawi, qad tuhdhaful wawu. Terkadang wawu yang terhapus. Wa qad yakunu badalul wawi fa. Terkadang wawu diganti dengan fa hasbal qiraat. Tapi apa, tidak sampai merubah makna. Walaupun apa, sesuai ketentuan qiraah untuk mazhab itu seperti itu, tapi dari sisi maknanya sama. Walakinna hadza qalil, tapi ini sedikit. Kayak disebutkan dalam catatan kaki, mithlu qaulihi ta'ala fi suratil Maidah, seperti firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Maidah, wa yaqulul ladzina amanu ahaula'il ladzina aqsamu billahi jahda aymanihim innahum lama'akum. Dan orang-orang yang beriman mengatakan, apakah mereka itu, yaitu kaum munafikun, orang-orang yang bersumpah dengan nama Allah dengan sumpah yang paling keras. Faquri'a bihadfil wawu min yaqul, wawunya dihapus, tapi apa, qiraahnya tetap panjang. Wa mithlu qaulihi ta'ala fi surati Taubah tajri tahtahal anhar fa fi ba'dil masahif tajri min tahtihal anhar bi ziyadati min. Secara makna tidak berubah, walaupun mungkin secara balaghah ada tambahan makna, tapi jelas intinya sama, tidak berubah. Baik, kita cari titiknya di sini. Oh, sudah titik ya? Nggak apa, tambah satu lagi. Al-muhim annal Qur'ana syar'an huwal hadzal ladzi baina aidina walhamdulillah. Yang penting adalah bahwasanya Al-Qur'an secara syar'i adalah yang ada di hadapan kita ini, alhamdulillah. Hafizahullahu azza wajal, Allah azza wajalla menjaganya minan naqsi wa ziyadati wa tahrif, dari kekurangan, dari tambahan, dan dari perubahan, penyelewengan. Hatta alladzi harrafuhu ma'nan aqamallahu ta'ala min ibadihi sholihin man radda hadat tahrif. Sampai bahkan orang-orang yang menyelewengkannya secara makna, Allah akan menegakkan di antara para hambanya yang soleh itu orang yang membantah penyelewengan tadi. Qulna innahu mukadzibun lillah. Kita katakan orang ini adalah orang yang berdusta, orang yang mendustakan Allah dan Rasulnya. Fahuwa mukadzibun lillahi azza wa jalla li'anna iddi'ahu bi'annahu qad zida fihi au naqas takdzibun limadmuni qaulihi ta'ala. Kita katakan dia dusta, dia adalah orang yang mendustakan Allah karena apa? Klaimnya tadi itu bahwasanya terkadang ada tambahan atau mungkin ada pengurangan. Ini adalah pendustaan terhadap kandungan dari firman Allah Ta'ala, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan adzikr, yaitu Al-Quran, dan sesungguhnya kamilah yang akan menjaganya. Tayyib ilahuna wallahu a'lam.